Apa yang harus kita lakukan ketika kita jenuh di karir? Hey, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dimas di Meja Kantor. Nah, gue udah semangat banget untuk ngomongin ini karena banyak banget yang nanya dan siapa tahu ini memang bisa membantu teman-teman yang memang lagi butuh. Oke, gue akan ngomongin apa yang harus kita lakukan ketika kita jenuh di karir. Oke, jenuh di karir ini beda sama jenuh di kantor ya. Ketika kita ngomongin jenuh di kantor, bisa jadi kita memang jenuh dengan suasana, dengan tempat. Tapi kalau jenuh di karir ini bisa cukup lebih berat. Karena kita jenuh mungkin dengan realita rutinitas kita jenuh dengan apa yang kita kerjakan, kita jenuh dengan kenyataan bahwa kita misalnya ya sulit naik atau karirnya gitu-gitu aja. Nah, ini momentum yang baik untuk kita introspeksi. Dan kita lihat bahwa apa yang harus kita lakukan nih ketika jenuh. Nah, gue bawa beberapa poin. Dan mungkin ini bakal ngebantu kalian. Nomor 1, berpikir ulang tentang objektif karir kalian. Apakah yang kalian jalani masih sesuai atau enggak? Nah, jadi gini, kita mungkin bisa pindah-pindah kantor, berubah-berubah profesi. Tapi biasanya kita punya objektif karir nih. Let's say, ambil contoh di saya, objektif karir saya jadi CMO di satu company yang memang size-nya besar gitu. Nah, kita akan lihat, kita akan refleksi apa yang sudah kita lakukan, apakah ini masih sejalan dengan objektif karir kita. Jangan-jangan sudah melenceng. Ketika itu melenceng, bisa jadi itu alasan di mana kita jenuh. Karena kita ngerasa bahwa jalan kita itu tidak tepat dengan ujung rencana kita. Nah, ketika kita introspeksi, kita lihat lagi, bisa jadi ini adalah momen yang tepat untuk membalikan lagi ke jalur objektif karir kita. Dan mungkin ketika itu sudah kembali, gairah kita untuk mengejar objektif karir tersebut menjadi bahan bakar yang membuat kita semangat lagi dan tidak jenuh. Nomor 2, ajukan ke manajer untuk dapat tugas yang berbeda. Nah, ekstrimnya, kalian bisa mengajukan diri untuk pindah, let's say, bidang. Tapi non-ekstrimnya, kalian stay di bidang yang sama, tapi kalian minta maybe perubahan job di dalam bidang yang sama tersebut. Ambil contoh, kalian adalah seorang marketer. Sebelumnya kalian ngurusin ATL, terus kalian minta jadi BTL. Terus atau kalian seorang let's say HR, tadinya ngurusin compensation and benefit, sekarang misalnya jadi HR business partner. Nah, hal tersebut kan sebenarnya masih sesuai bidang, tapi itu memberikan refreshment baru buat kalian. Dan tanpa mungkin mengubah ujung objektif karir. Misalnya tadi objektif karirnya menjadi CMO, pindah dari ATL menjadi BTL, ya kalian tetap bisa fokus ke cita-cita untuk menjadi CMO. Nomor 3, belajar hal baru dari divisi lain. Mungkin itu akan menyegarkan karir kamu. Jadi gitu, let's say kamu orang marketing. Sebenarnya nggak ada masalah banget ketika kamu tiba-tiba iseng pengen belajar tentang sales. Bukan berarti kamu pindah ke sales. Bisa jadi justru kamu memperkaya view kamu sebagai seorang marketer karena kamu jadi punya view sales. Nah, kamu datang, kamu ngobrol mungkin entah sama bos sales atau sama teman kamu yang di sales. Kamu iseng untuk, let's say, mempelajari apa yang mereka lakukan. Nah, ini akan sangat baik kalau belajar ke divisi lainnya itu masih relate ke divisi kamu. Ini akan memperkaya diri kamu, memperkaya pandangan kamu terhadap divisi kamu dan divisi orang lain. Orang produk belajar ke tech. Orang HR mungkin belajar ke, HR bisa kemana-mana gitu. Nah, belajar ke divisi lain itu bukan hal yang tabu. Bisa kamu lakukan untuk mengobati jenuh kamu. Nomor 4, ambil cuti panjang dan jangan pikirkan kantor. Nah, sulit ya kalian usahakan lah, tapi menurut saya memang itu kan hak kamu untuk ambil cuti, apalagi itu memang cuti tahunan. Dan kamu kalau perlu bilang sama bos, kamu bilang bahwa cuti ini akan kamu ambil cukup panjang dan mungkin kamu tidak bisa dikontak. Nah, pergilah ke tempat yang memang membuat kamu segar, membuat kamu punya pandangan baru, mungkin berbeda total dari apa yang biasa kamu jalani,
percayalah kamu akan balik lagi ke kantor dengan situasi yang lebih fresh, bisa jadi pandangan atau ide yang baru, dan itu akan berguna banget buat kantor kamu dan buat mengatasi kejenuhan kamu. Nomor 5, cari solusi yang total baru untuk permasalahan lama. Nih, salah satu alasan jenuh itu bisa jadi karena kamu tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan tempo waktu yang cukup panjang. Nah, dan jeleknya lagi, problem yang sering terjadi di orang yang sudah lama mengerjakan hal yang sama, dia itu merasa tidak bisa mencari solusi karena pikirannya sempit, karena pikirannya itu-itu aja. Nah, coba kamu lihat permasalahan-permasalahan lama yang ada di sekitar kamu, dan kamu challenge diri kamu untuk mencoba cara baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kamu tutup mata dengan cara yang lama, dan itu akan membuat tantangan itu jadi segar kembali. Bisa jadi kan tantangan-tantangan yang ada, itu kamu udah boring, udah bosan, udah enak, apalagi kalau kamu nggak bisa mengerjakannya, kamu udah males berhadapan dengan tantangan tersebut. Nah, ketika kamu coba cari cara baru, itu ternyata justru menimbulkan gairah baru di cara kamu melihat masalah-masalah tersebut. Nah, bisa jadi itu juga mengobati kejenuhan kamu akibat hal-hal yang tidak bisa kamu tanggulangi. Jadi, why not? Oke, itu aja 5 poin yang mungkin bisa kamu coba kalau kamu jenuh di kantor dan jenuh dengan karir kamu. Dan semoga membantu, dan gue happy banget kalau kita bisa diskusi di sosial media gue, di kolom komentar ini, tentang hal yang barusan gue bahas. Sampai ketemu lagi, bye-bye.